Halo, selamat siang semua. Patrisius Juwandono di sini. Topik saya kali ini adalah tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan itu ternyata dipengaruhi oleh apa yang namanya DUDI. DUDI di sini bukan nama orang ya, tetapi singkatan dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, ternyata sejarahnya ratusan tahun yang lalu ketika revolusi industri itu mulai di dunia, maka pada saat itulah lembaga pendidikan juga mulai didirikan dan akibatnya cara pikir yang diterapkan untuk dunia industri berimbas juga atau diterapkan juga pada dunia pendidikan. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita lihat pada dunia industri itu semuanya berfokus pada produk, ya kan? Kalau kita bikin sepatu, tentunya kita harus fokus pada produk sepatunya. Nanti sepatunya mau jadi apa? Mutunya seperti apa? Ya, tentunya kita menginginkan mutu yang bagus, ya kan? Nah, supaya bisa menelurkan satu produk yang bagus, dunia industri menerapkan apa yang namanya standar. Mulai dari proses awalnya sampai pada proses akhirnya, barang jadi, itu penuh dengan standar. Misalnya bahan bakunya, kalau sepatu ya berupa kulit ya, itu harus memenuhi standar tertentu. Kemudian prosesnya, mungkin pemanasannya, atau bahkan pendinginannya, atau pembentukannya menjadi sepatu, itu melalui serangkaian standar yang ketat. Ukurannya, eh, kecerahan warnanya, dan sebagainya itu semuanya memenuhi standar yang diterapkan dengan ketat oleh dunia industri. Sampai akhirnya jadilah satu produk yang di sini berupa sepatu. Nah, ternyata itu juga diterapkan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini, kalau kita lihat, itu penuh dengan standar. Mulai dari awal mahasiswa atau murid masuk, itu sudah dicegat dengan standar. Nilai tesmu harus sekian, sekian, sekian. Kalau tidak, tidak bisa menjadi murid atau tidak bisa menjadi mahasiswa di kampus ini. Kemudian ketika kuliah pun juga diatur dengan standar yang ketat. Standarnya waktu belajar di kelas adalah 50 menit, kemudian dilanjutkan dengan tugas mandiri 50 menit juga, kemudian tugas terstruktur 50 menit lagi, yang namanya satu SKS. Ujian pun juga ditentukan oleh standar. Harus terdiri dari ujian yang misalnya multiple choice atau essay atau proyek ya, yang dikerjakan dalam waktu yang terbatas karena memang standarnya harus bilang begitu ya. Ketika lulus pun dicegat dengan standar-standar lagi. Kamu akan lulus kalau IP-mu sekian sekian sekian. Kamu akan lulus kalau nilai TOEFL-mu atau TOEIC-mu 600 sekian. Kamu boleh lulus kalau nilai HSK-mu yang untuk Mandarin ya itu minimal HSK level 3 ya. Jadi penuh dengan standar. Maka dunia pendidikan juga sebenarnya sama dengan dunia industri, sama-sama berfokus pada produk. Supaya produknya itu jadi bagus, itu harus dipagari dengan berbagai macam standar di selama prosesnya. Ada standar pembelajaran, ada standar penilaian, ada standar kelulusan, ada standar kecakapan, dan sebagainya. Ya, jadi itulah kenapa dunia industri itu atau dunia pendidikan itu sebenarnya merupakan fotokopi dari dunia industri. Ya, maka ini kemudian membuat gerah beberapa pengamat pendidikan kok begini ya. Ketika dunia pendidikan dipasung oleh berbagai macam standar, maka yang namanya kreativitas, kebebasan berpikir, berpikir secara kreatif, berpikir secara lateral itu tidak lagi ada, ya, karena semuanya harus ikut standar, bahkan cara berpikirnya pun harus standar. Padahal kan bisa saja seorang mahasiswa mengatakan, oh teori ini sih nggak berlaku di tempat saya punya cara lain yang berlaku di tempat saya. Nah seperti itu tentunya tidak tidak di tidak didorong atau bahkan dimatikan di dunia pendidikan. Sehingga tak urung seorang pengamat pendidikan namanya Sir Ken Robinson, sayangnya beliau sudah meninggal ya, dia pernah mengatakan bahwa schools
kill creativity. Yang namanya lembaga sekolah atau lembaga pendidikan itu ternyata membunuh kreativitas, membunuh keragaman berpikir, karena maunya semuanya produk yang sama. Itu salah satu kritik paling tajam yang harus dipikirkan oleh kita, para pendidik ini. Saya juga pendidik ya, saya seorang dosen. Itu tentunya merupakan satu hal yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan. Apa iya ya, ternyata kita ini mencetak manusia-manusia yang maunya sama, ya. Seperti seolah-olah kita memperlakukan satu barang, satu misalnya sepatu atau laptop atau meja itu semuanya harus diproses melalui standar yang sedemikian membelenggu. Ya kalau barang benda mati, meja, lampu, peralatan listrik, sepatu itu benda mati ya, mereka nggak punya nyawa, mereka nggak punya kesadaran. Tapi mahasiswa atau murid itu punya kesadaran, punya kebebasan berpikir yang kadang-kadang tidak selaras dengan kurikulum atau dengan pendekatan pendidikan yang diterapkan oleh guru-gurunya maupun dosen-dosennya. Ya. Nah, itu satu renungan yang perlu kita pikirkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merupakan satu hal yang bisa menuju kita semua untuk memikirkan alternatif terbaik dalam mendidik manusia-manusia muda. Sampai jumpa di episode saya mendatang.